Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza manittaqo. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan para jemaah sekalian agar senantiasa memperbaharui dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saat kematian datang menghampiri kita, ketakwaan dan keimanan tersebut akan setia menemani kita hingga ke dalam kubur dan alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Quran Surah At-Tolaq. Jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara perkara yang membuat seseorang mukmin khawatir dan takut adalah perihal kemanakah ia akan menuju setelah ia berpisah dari kehidupan dunia ini. Kemanakah ia akan pergi? Akankah ia menuju rahmat Allah ataukah azabnya? Ke surga yang penuh kenikmatan ataukah ke neraka yang penuh dengan kesengsaraan? Dahulu kala sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali melewati dan berdiri di sisi kuburan, maka ia akan menangis hingga jenggotnya basah karena air matanya. Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak menangis tatkala teringat surga dan neraka, akan tetapi mengapa engkau menangis karena hal ini? Maka sahabat Utsman bin Affan pun menjawab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah darinya. Dan jika tidak selamat, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali siksa kubur, lebih mengerikan darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui begitu kerasnya siksa kubur, seorang mukmin yang mengimaninya dan takut akan kepedihannya perlu juga untuk mempelajari dan mengetahui beberapa amalan yang dapat menghindarkan diri dari siksa kubur tersebut. Yang pertama dan yang paling utama adalah istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat. Amal soleh adalah penghalang dan tameng dari azab kubur. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mayit ketika diletakkan di kuburnya, ia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka kembali pulang. Apabila ia seseorang mukmin, maka solat akan berada di sisi kepalanya, puasa di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, perbuatan makruh, dan ihsan kepada orang lain berada di sisi kakinya. Lalu ia didatangi dari arah kepalanya, maka solat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kanannya, maka puasa berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kirinya, maka zakat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, maka amalan kebaikan berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Syekh Albani menghasankan hadis ini dalam kitabnya Sahih At-Taghrib. Kedua, berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca pada setiap penghujung salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihud dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari siksa fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur dan bertobat kepada Allah Ta'ala darinya. Di antara beberapa sebab yang mendatangkan azab kubur adalah meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya tanpa ada uzur, suka mengadu domba, dan tidak menjaga kesucian dirinya dari najis yang timbul ketika buang air kecil. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata yang artinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Tidaklah keduanya diazab karena sesuatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau membelahnya menjadi dua bagian, dan beliau tancapkan satu bagian pada tiap-tiap kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang keempat, rutin membaca surah Al-Mulk. Sebisa mungkin seorang muslim menghafal surah Al-Mulk dan memahami maknanya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratu tashfa'u liqa'iliha wahya salasuna ayatan ala wahya tabarakallazi biyadihil mulku. Ada sesuatu surah yang akan memberikan syafaat bagi siapa yang rajin membacanya. Surah tersebut mengandung 30 ayat, yaitu yang dimulai dengan tabarakallazi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nasai dalam Sunan Al-Kubra.
Sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Muluk akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya saat ia berada di alam kubur atau pada hari kiamat, menghalangi seseorang dari azab kubur atau menghindarkan seseorang dari terjatuh kepada dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Aqulu qauli haza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wad'uhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim.